Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dan ini mungkin akan mengambil waktu beberapa pertemuan ke depan ya. Semoga kita tidak terlalu lama membahas ini supaya lebih banyak materi yang bisa kita bahas ya, yaitu bilangan berpangkat. Oke, nah ini bukan hal yang baru saya yakin untuk kalian. Ya, tetapi memang ada beberapa sifat rumus yang baru mungkin ya, yang ya kalau nggak dilatih soalnya memang pasti akan kesulitan ya. Oke. Nah, kita akan lihat dulu ya, ini yang sering kali banyak yang masih suka salah ya. Jadi kalau ditanya 5 pangkat 3 itu apakah 5 kali 3 sama dengan 15? Atau 5 pangkat 3 itu apakah 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali sama dengan 243? Ataukah 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Jadi 125. Ya, mungkin yang kedua tidak terlalu banyak yang sampai kepikiran sampai ini, yang kedua. Tapi biasanya yang sering ditemui adalah yang ini. Ya, banyak yang suka akhirnya mengalihkan, oh 5 pangkat 3 itu berarti artinya 5 kali 3, atau 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, jadi yang ini yang masih cukup banyak yang sering salah, ya. Oke, kalau di sini jelas ya, pernyataan yang benar adalah pernyataan yang ketiga ya. Jadi 5 pangkat 3 itu artinya 5 dikali sebanyak 3 kali. Ya, kalau 2 pangkat 3 tadi berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali berarti sama dengan 8. Oke, kemudian nah, kita akan fokus belajar terlebih dahulu apa namanya? eee, bilangan berpangkat bulat positif. Ya, jadi itu yang akan kita fokuskan belajar terlebih dahulu, bilangan berpangkat bulat positif, ya. Saya yakin pangkat bulat positif kalian sudah tahu ya, bilangan positif, bilangan bulat positif, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi itu bilangan bulat positif. Kemudian ada bilangan bulat negatif ya, -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Kemudian ada 0 ya. Kemudian ada bilangan pecahan, ada bilangan prima, ada bilangan caca. Ya, jadi pembagian bilangan-bilangan seperti itu, eee, apa, Bapak harap Bapak tidak akan bahas di satu sesi tersendiri, tapi istilah-istilah itu akan banyak kamu temui, jadi memang harus dicari tahu sendiri ya. Ada lagi namanya nanti bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan, real, ya jadi itu istilah-istilah, jenis-jenis bilangan yang akan cukup banyak kita pelajari di matematika terutama materi olimpiade, ya. Jadi kita akan fokus terlebih dahulu itu bilangan bulat positif, ya ini contohnya ada A pangkat N, ya. Karena kita bicaranya bilangan bulat positif, berarti A-nya bilangan positif, ya kan? A-nya bilangan bulat positif, N-nya juga adalah bilangan bulat positif ya. Nanti ada juga yang negatif, ada juga yang pecahan ya, tapi itu nanti belakangan kita pelajari. Tapi pada prinsipnya sifatnya sama semua ya. Oh, kalau 5 pangkat 3 itu 5 dikali sebanyak 3 kali. Kalau 5 pangkat 5 berarti 5 dikali sebanyak 5 kali. Kalau 3 pangkat 7 berarti 3 dikali sebanyak 7 kali. Nah, kalau A pangkat N, ini bentuk umumnya, oh berarti A kali A kali A sebanyak, ya sebanyak N kali, karena pangkatnya adalah N. Tadi ya, kalau 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7. Kalau 8 pangkat 4 berarti 8 kali 8 kali 8 kali 8, 4 kali ya. Atau bentuk umumnya adalah A pangkat N, itu A kali A kali A sebanyak N kali, ya.
Nah, ini istilah yang penting karena cukup sering nanti kamu jumpai. A itu sering disebut sebagai bilangan pokok ya atau basis ya. Nah, apa ini istilah juga sama ya. Bilangan pokok atau basis, kemudian N itu adalah pangkat. Ya, jadi yang bawah ini adalah bilangan pokok atau basis bilangan. Kemudian yang N yang atas ini adalah pangkat. Ya, di mana A dan N adalah lebih besar dari 0 ya. A dan N bilangan bulat positif ya. Nah, kita lihat contohnya ya ini 2 pangkat 3 ya berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, kemudian nah ini ada masuk negatifnya sedikit karena prinsipnya sama ya. Min 3 pangkat 5 berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak 5 kali. Berarti min 240 min 243. Nah, kamu perhatikan tanda kurungnya. Ya, jangan sampai kamu terkecoh karena biasanya kadang ada soal yang begini. Nah, ya jadi perhatikan tanda kurung. Oke, nah kalau dia min 3 pangkat 5 seperti ini, bagaimana? Oh, yang di pangkat 5 cuma 3, minnya tidak di pangkat 5. Beda dengan ini ya. Kalau ini minnya juga ikut di pangkat 5. Kalau ini minnya tidak ikut. Berarti ini sama saja dengan min ya yang di pangkat 5 cuma 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Ya, jadi seperti itu. Hati-hati dengan apa? Dengan tanda kurung ya. Jadi kamu hati-hati dengan adanya tanda kurung di situ. Oke, kemudian ya ini K pangkat 9 berarti K-nya sebanyak 9 kali. Kemudian, nah coba kita lihat. Nah ini tadi yang Bapak bilang hati-hati dengan penggunaan tanda kurung. Kalau A ini berarti yang di pangkat 3 cuma K. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. 7 kali K kali K kali K. Nah, begitupun yang B, yang di pangkat 4 ini cuma M. Ya, berarti 3 kali M kali M kali M kali M sebanyak 4 kali. Nah, yang C sama hati-hati. Ini berarti yang di pangkat 5 cuma N. Oke ya, berarti 2 kali K kali N kali N kali N kali N kali N sebanyak 5 kali. Ya. Nah, beda dengan yang D. Yang D ini dikurungnya kena sampai 7. Berarti yang di pangkat 3 semuanya seperti ini jadinya. 7K atau 7 kali K kali 7K kali 7K. Ya, jadi beda ya. Perhatikan penggunaan tanda kurung. Ya, dia kurungnya ada di mana. Nah, yang E pun begitu. Ya, semuanya kena pangkat 4. Berarti 3M kali 3M kali 3M kali 3M. Begitupun yang F. Ya, semuanya kena pangkat 5. Berarti 2 kali KN kali 2 kali KN dan seterusnya sampai 5 kali. Ya. Nah, ada juga ya. Bisa jadi soalnya seperti ini. Nah, ada juga soal seperti itu. Pada intinya adalah kamu perhatikan di mana tanda kurung. Ya, kalau tidak ada tanda kurung berarti variabel atau angka yang terdekat di situ itu yang kena pangkat. Ya, kalau di sini berarti KN-nya kena pangkat 5, duanya tidak kena. Berarti ini menjadi 2 kali KN kali KN kali KN kali KN kali KN. Ya. Jadi itu ya prinsipnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu?
Tidak ada, bisa ya. Prinsipnya adalah ketelitian ya. Oke. Nah, kita lihat sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Oke, nah yang pertama perkalian bilangan berpangkat. Ya, nah pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat seperti ini. Ya, nah syaratnya rumus ini berlaku kalau kamu perhatikan basisnya harus sama atau bilangan pokoknya harus sama. Ya, jadi kalau ada perkalian dua bilangan berpangkat dengan basis atau bilangan pokok sama, maka pangkatnya kita tinggal jumlahkan. Sehingga menjadi A pangkat M tambah N. Ya, jadi seperti itu. Ada penurunannya sebenarnya, tapi Bapak tidak akan bahas penurunan di sini ya. Nanti di kelas pembelajaran matematika yang akan bahas penurunan ya. Karena kalau kita mau bahas satu-satu penurunan yang bentuk seperti ini yang umum, ya kita akan membuang waktu terlalu banyak ya. Walaupun beberapa rumus kita akan turunkan ya. Tapi kalau yang seperti ini umum sekali ya. Bisa dinalar juga sendiri ya, ini Bapak tidak akan turunkan ya. Tapi yang jelas kalau bilangan pokok atau basisnya sama, ya tinggal tambahkan saja pangkatnya. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sudah sama basisnya, sama-sama 2. Berarti kita tinggal tambahkannya 2 pangkat 3 ya kan, tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7 ya. Kalau sudah level olimpiade, biasanya soal tidak akan menuntut terlalu banyak untuk menghitung nilai ini. Ya. Tapi kalau kamu mau hitung, tidak ada yang salah juga, tidak ada masalah ya. Tapi dengan waktu yang biasa terbatas, kemudian mau menghitung yang begini-beginian, ya saya pikir juga buang-buang waktu terlalu banyak ya, karena memang kan soal kan biasa dibatasi waktunya. Ya, kecuali mungkin sudah mentok ya, daripada nggak tahu mau bikin apa ya hitung saja, tidak ada masalah ya. Tapi biasanya kalau standar olimpiade tidak menuntut bilangan berpangkat apalagi kalau besar seperti ini untuk dihitung nilainya. Ya, tapi kalau kamu hafalkan pun kalau kamu terbiasa kerja soal, kamu akan otomatis hafal yang kayak begini-beginian ya. Oke. Nah, bagaimana kalau min 5 pangkat 4 kali min 5 pangkat 2? Ya, ini sama ya, basisnya sama, sama-sama min 5. Ya, berarti kita tinggal tambahkan pangkatnya. Min 5 pangkat 4 tambah 2, min 5 pangkat 6. Ya. Oke, nah ini satu tambahan, satu prinsip. Kalau dia minus dipangkatkan genap, hasilnya positif ya. Jadi minus 5 pangkat 6 itu nilainya sama dengan 5 pangkat 6. Ya. Jadi kalau dia negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya nilainya sama dengan dia bilangan positif ya. Kalau dia negatif pangkatnya ganjil itu tetap tidak sama ya. Jadi contohnya minus 2 pangkat 3 hasilnya tidak sama dengan 2 pangkat 3. Kenapa tidak sama? Pangkatnya ganjil. Ya, tahu dari mana hitung aja. Min 2 pangkat 3 itu min 8. Min 2 kali min 2 kali min 2. 2 pangkat 3 itu 8. Ya. Tapi kalau dia pangkatnya genap, min 2 pangkat 10 misalkan, itu nilainya sama dengan 2 pangkat 10. Ya, jadi nilainya sama kalau dia pangkatnya genap. Kalau dia pangkatnya ganjil, itu beda ya. Oke. Nah, coba kita lihat ini ya. Boleh kamu coba dulu bikin. Kemudian silakan kalau memungkinkan nyalakan mikrofon, boleh kamu jawab. Kalau tidak boleh kamu ketik di kolom chat ya. 4B pangkat 3 kali 3B pangkat 2.
Hasilnya berapa? Silakan, boleh kamu chat atau boleh kamu nyalakan mikrofonmu untuk menjawab. Soal-soal begini juga sudah pernah beberapa kali kita pelajari di perkalian aljabar ya. Ini cuma digabung, oh ada pangkat sekarang. Silakan, ada yang mau coba jawab? Salah. Jadi masih salah, Pak. Oke ya. Nah, seperti yang Bapak bilang pertama tadi, kamu perhatikan ada kurung atau enggak ya. Perhatikan yang kena pangkat itu yang mana ya. Nah, kalau ini kan 4B pangkat 3, karena tidak ada kurung di situ berarti yang kena pangkat 3 adalah cuma B ya. Ini 3B pangkat 2 sama karena tidak ada kurung, berarti yang kena pangkat 2 cuma B. Oke. Prinsip perkalian aljabar, angka dengan angka atau koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Ya, ini ya. Ini 4 kali 3. Ya, ini 12. Ini B pangkat 3 kali B pangkat 2. Kita tinggal tambahkan pangkatnya menjadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Ya. Nah, beda ya. Beda halnya kalau dia begini ya. Nah, ini. Kalau ini berarti yang kena pangkat 3 itu semuanya. Atau dia sebelahnya begini. Nah, berarti yang kena pangkat 2 sebelahnya. Ya. Oke, jadi lihat pangkatnya kena di mana. Ya, ada kurung atau enggak. Oke, kalau tidak ada kurung ya berarti kena yang depannya pasti. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, tidak ada dulu ya. Nah, nanti soal-soalnya dia tidak berdiri sendiri, digabung-gabung nanti ya. Jadi benar-benar kamu pahami, ya, teliti menghitung. Oke, kemudian ya benar-benar kuasai konsepnya ya. Oke, yang berikut pembagian bilangan berpangkat. Nah, ini sebenarnya cuma lawan atau lawan dari perkalian ya. Kalau perkalian tadi pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ya. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N itu adalah A pangkat M kurang N. Tapi ingat, basis atau bilangan pokoknya harus sama. Ya. Nah, bagaimana kalau pangkatnya yang sama? Ya, itu nanti
ada sifat lain yang digunakan ya. Tapi basis atau bilangan pokoknya harus sama ya. Nah, sorry Bapak tertinggal satu hal. Biasanya soal-soal itu dia dari kiri ke kanan atau boleh dari kanan ke kiri. Ya, maksudnya apa Pak? Ya, kalau perkalian tadi, nah, ada yang begini kan? Oh ini, ya kan, diketahui A pangkat M kali A pangkat N menjadi A pangkat M tambah N. Ada juga yang kebalikan, diketahui begini. Sorry. Bentar Bapak hapus dulu. Bentar ya. Oke, nah ada juga yang kebalikan. Ada juga soal-soal yang diketahui begini. Bentar mana ini ya. Diketahui A pangkat 12. Oh angka A pangkat 12 ini kamu rubah jadi A pangkat 1 tambah 11. Oh ini jadi A pangkat 1 atau A kali A pangkat 11 ya. Jadi ada dua soal yang begitu. Oke, jadi tidak terpaku, kamu ketahui seperti ini, kamu rubah jadi begini. Nggak, ada yang dibalik juga. Ya, jadi dia bolak-balik prosesnya ya. Bisa dari kiri ke kanan, ini yang ditanyakan, mau dirubah ke sini, bisa juga sebaliknya. Ini yang ditanyakan, mau dirubah ke sini. Ya, jadi prosesnya bisa dibolak-balik ya. Oke, kita lanjut lagi yang tadi. Kalau pembagian ya sebenarnya rumus dasarnya sederhana ya. Kamu tinggal kurangi pangkatnya selama bilangan pokok atau basisnya sama. Nah ini ya. Oke, 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5 ya. Oke, cara yang pertama dihitung satu-satu ya. 2 pangkat 9 itu 512. 2 pangkat 5 itu 32. Baru dibagi 512 bagi 32 itu berapa 16 ya. Oke. Atau boleh juga kita gunakan sifat yang tadi ya. Oh ini dibagi bilangan pokoknya atau basisnya sama. Berarti tinggal kita kurang. 2 pangkat 9 kurang 5. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya. Oke, nah bagaimana kalau dia seperti ini? 24K pangkat 45 dibagi 8K pangkat 30 ya. Nah, ini sudah lebih dari satu bentuk, satu suku di situ ya. Perhatikan yang mana kena pangkat. Oke. Nah, ini ya. Angka dibagi dengan angka 24 dibagi 8. Kemudian variabel kita bagi dengan variabel. K pangkat 45 dibagi K pangkat 30. Tinggal dikurang pangkatnya. 45 kurang 30. 24 bagi 8 itu 3. K pangkat 45 kurang 30 itu 15. Ya. Jadi, nah beda lagi kalau dia soalnya seperti ini. Nah, ya, nah ini beda lagi. Ini ada dalam kurung, berarti semuanya ini kena harus dipangkatkan 45. Yang ini semuanya harus dipangkatkan 30. Ya, jadi perhatikan tanda kurung, perhatikan mana yang kena pangkat ya. Nanti bisa jadi kamu akan dapat soal seperti ini. Tuh, dibagi. Oke, sudah mau habis waktu Zoom-nya. Nanti kalau tertutup karena waktu habis kamu masuk lewat link yang sama ya. Nah, ada soal yang seperti ini nanti. Ini artinya yang kena pangkat 2 cuma B. Ini yang kena pangkat 2 cuma C.
Ya, tapi nanti kita akan lihat soal-soal yang bentuknya lebih kompleks. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada perpangkatan bilangan berpangkat. Seperti apa bentuknya? Nah, ini dia. Ya. Jadi A dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, kita kalikan pangkatnya. Ya, jadi tadi sudah kalau kali pangkatnya ditambah, kalau bagi pangkatnya dikurang, kalau dia dipangkat seperti ini, pangkatnya dikali. Ya. Oke, contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Ini tinggal kita kali. 2 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 6 ya. 3 kali 2, 6. Oke. Nah, ini 2 pangkat 6 kalau kamu mau hitung 64. Ya. Oke, kemudian. Nah, ini bentuk yang paling sederhana dari R pangkat 2 pangkat 4. Ya. Oh, tadi juga ini bisa dihitung ya. 2 pangkat 3 bisa dihitung 8. Kemudian 8 pangkat 2 dipangkatkan sama dengan sama ya. 64. Oke, nah ini bagaimana? Oh, ini tinggal kita kalikan aja pangkatnya. Tinggal 2 kali 4 ya. Berarti R pangkat 2 kali 4. Nah, sama dengan R pangkat 8. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau dia bentuknya seperti ini? Oke ya. 2R pangkat 4 pangkat 2 dan 3N pangkat 2 pangkat 5. Oke ya. Nah, coba kita bikin yang nomor A. Berarti kita boleh kalikan dulu ini pangkatnya menjadi, kita tetap ada kurungnya karena semuanya dipangkat. 4 kali 2 ya kan, karena dikali pangkatnya berarti sama dengan 2R pangkat 8. Nah, berapa 2R pangkat 8? Ya, nanti ada lagi caranya untuk menjabarkan ya, tapi nanti di sifat selanjutnya. Oke ya. Kita sampai di sini dulu ya. Boleh nggak kamu dihitung seperti ini? 2R kali 2R kali 2R kali 2R kali 2R sampai 8 ya. 2R kali 2R kali 2R. Boleh ya. Nah, nanti kita lihat di sifat yang lain yang berikut. Nah, kalau ini bagaimana? Ya, oh ini sebenarnya kalau kita ikut sifat yang sekarang kita pelajari, ini udah nggak bisa disederhanakan ya. Kecuali kita bikin menjadi 3N pangkat 2 kali 3N pangkat 2 kali 3N pangkat 2 kali 3N pangkat 2 kali 3N pangkat 2. Ya, jadi kita boleh bikin seperti itu. Baru kita kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, 3-nya ada 5 ya. Berarti 3 pangkat 5. Baru N-nya ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke, sama kayak ini tadi ya. 2-nya ada 8, berarti 2 pangkat 8. R-nya juga ada 8-nya, berarti R pangkat 8. Ya, nah ini pengantar ke sifat yang berikut sebenarnya. Oke ya, tapi sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, nah sifat yang berikut. Oh, ini dia hitung ya. Oke ya. Nah, ini belakangan kita lihat karena kamu belum belajar memfaktorkan.
Atau sudah di aljabar di Pak Ajak sudah belajar cara faktorkan? Belum kayaknya ya. Oke ya, itu belakangan kita lihat. Nah, kemudian bilangan pangkat 0 ya. Nah, semua bilangan kecuali 0 kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Jadi 1 pangkat 0 itu 1. 100 pangkat 0 itu juga 1. Tapi basisnya atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi 0 pangkat 0 itu tidak 1. Ya. Pak, 0 pangkat 0 berapa dong? Tidak terdefinisi. Ya, jadi itu jawabannya. Oke, jadi itu. Oke. Nah, penurunannya dari sini sebenarnya contohnya kita mau bagi 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Ini 1 ya. Betul ya, karena dua bilangan yang sama dibagi hasilnya 1 ya. Tetapi kalau kita gunakan sifat di pembagian, berarti ini 3 pangkatnya kita kurang. 4 kurang 4. Ya kan? Berarti ini sama dengan 3 pangkat 4 kurang 4, 0. Sementara ini kalau dibagi hasilnya 1. Jadi kita bisa simpulkan 3 pangkat 0 itu 1. Ya. Oke, itu ya. Nah, ini berarti ini 1 ya. Ini kamu teliti yang kena pangkat 0 itu cuma P ya. Berarti yang B itu menjadi berapa, Farel? Farel, yang B apa jawabannya? Kenapa Pak? Yang B. Sorry, ini. Berapa ini? Oh, Pak, kenapa ya Pak? Tidak Iya, saya dengar Pak. enggak kedengaran suara Bapak? Ini Enggak kedengaran dari tadi. apa? Yang B, yang B. Ini berapa jawabannya? Oke, ini 12. Ya, yang di pangkat 0 cuma P ya. P pangkat 0 itu 1 ya. Berarti sama dengan 12 kali 1, 12 ya. Oke, yang C bagaimana? Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Nanti kalau sudah silakan chat jawabannya di situ ya. Biar kita lihat seberapa yang Nomor dapat 3. benar. Yang Yang bagian C. ya. Harusnya jangan terlalu lama ya. Kalau sudah bisa disederhanakan pecahannya, pecahannya kamu sederhanakan.
Silakan diketik jawabannya ya. Yang paling sederhana. Ini ada kurung, berarti itu dulu yang diselesaikan ya. Baru nanti hasilnya jadi pembagi yang ini. Oke, berapa jawabannya? Silakan boleh diketik. Tiga per 4P kuadrat kappa. Oke, bukan ya. Coba lihat lagi. Ini yang bawah 4P kali 2P. Berarti berapa ini? 4 kali 2, 8 ya. Bukan ya. Oke. 4 kali 2, 8 ya. P kali P itu P pangkat 2 ya. Nah, ini boleh langsung dicoret ya. Nggak perlu pakai sifat lagi, harus dikurang pangkatnya. Karena sama ya. Oh, berarti ini tinggal berapa ini? 6 per 8. Sederhanakan bagi 2 jadi 3 per 4 ya. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah ada, Pak. Nggak ada. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya ya. Oke. Nah, bilangan berpangkat negatif. Oh, ada satu tadi yang tertinggal ya. Sepertinya Bapak lupa masukin yang ini satu. Ya. Nah, ini ya. Nah, dari ini kalau dia ada perkalian begini bagaimana sifatnya? Ya, bentar Bapak ini dulu ya. Bapak. Bentar ya, Bapak bikinkan slide baru dulu. Nah, bagaimana kalau dia perkalian bilangan berpangkat? Ya. Jadi A ini sifatnya satu tertinggal ya. Ya, A kali B pangkat N. Nah, ini tinggal kita pangkatkan satu-satu. A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini tadi contohnya ya. 3 ya. 3N
pangkat 3. Nah, berarti masing-masing kita pangkatkan 3 pangkat 3 kali N pangkat 3. Ya. Nah, bagaimana kalau yang ini? Misalkan ya, 5N pangkat 2 pangkat 4. Oh, berarti ini sama aja dengan 5 pangkat 4 kali N pangkat 2 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 ya, sebenarnya tidak perlu kamu hitung. Tapi kalau mau dihitung juga boleh 625 ya. Tapi Bapak tidak hitung di sini. 5 pangkat 4 kali, nah ini pangkatnya dikali. N pangkat 2 kali 4, 8. Ya, jadi ini ada sifat satu lagi ya. Bentar, berantakan ininya. Ya, ini dia ya. Jadi masing-masing kita pangkatkan dengan yang diketahui pangkatnya ya. Oke, yang sifat itu ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Tidak ada ya. Oke, nah kita lihat berikut pangkat negatif. Nah, ini ya. Nah, contohnya ini 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7 ya. Nah, kalau kita gunakan rumus yang kedua tadi, berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 kurang 7 ya. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 kurang 7 itu minus 4. Nah, ini yang namanya pangkat negatif ya. Jadi pangkat negatif akan muncul, akan terjadi kalau penyebutnya pangkatnya lebih besar dari pembilang ya. Jadi pangkat negatif itu bukan seperti ini ya. Oh, 2 pangkat min 3 itu artinya min 2 pangkat 3. Bukannya, tetapi dia tetap bilangan positif ya, 2 ini ya, bilangan positif ini tetap kan, tapi 1 per berapa ini ya kalau kita hitung ya. Nah, dia tetap bilangan positif tapi hasilnya lebih kecil dari 1 ya, itu namanya pangkat negatif ya. Ini kan kalau kita hitung 2 pangkat 3 itu 8 ya kan. 2 pangkat 7 itu 128. Ya. Bentar, berantakan. Ya, ini 8. Ini 128. Ya. Nah, ini kan tidak negatif hasilnya. Tapi kalau kita sederhanakan ini berjadi berapa? Ini 1, ini 16 ya. 1 per 16. Ya. Oke, jadi dia tidak negatif, tapi dia menghasilkan bilangan pecahan. Ya, nah itu maksud dari pangkat negatif. Ya, oke, ini. Nah, jadi kita dapat ya A pangkat min N, ini kita simpulkan. Itu 1 per A pangkat N. Jadi contohnya tadi 2 pangkat min 4. Itu sama dengan 1 per 2 pangkat 4. 3 pangkat min 2 itu bukan min 3 pangkat 2, tapi 1 per 3 pangkat 2. Ya. Nah, A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A pangkat 1 sama dengan 1 per A. Nah, ini pun berlaku sebaliknya ya. 1 per A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N. Jadi berlaku sebaliknya. Contoh,
1/2 pangkat min 3 itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Oke. Atau 1/5 Pak, pangkat min 2 ya. Silakan. sebentar lagi muka terkeluar sendiri nih Pak, karena data aku mau habis. Oh ya, ini dikit lagi ya. Sekitar 1 atau 2 menit lagi ya. Oke, 1/5 pangkat min 2 itu 5 pangkat 2 ya. Oke, sama dengan 25. Nah, contohnya ini 4 pangkat min 3 itu berarti 1/4 pangkat 3 ya. Nah, ini teliti yang mana yang kena pangkat. Yang kena pangkat min 8 adalah cuma Y. Berarti ini sama dengan 2/Y pangkat 8. Oh, ini berarti kita gunakan yang ini ya. Berarti 4 kali 3 pangkat 2. 7 pangkat min 1 itu 1/7. Ya, jadi dia akan jadi positif kalau pembilang jadi penyebut, kalau penyebut jadi pembilang. Itu aja ya. Yang atas turun ke bawah jadi positif, ya yang bawah naik ke atas juga jadi positif kalau dia negatif. Kalau dia positif ya kebalikannya pokoknya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita selesaikan. Oke, kalau tidak ada, ya nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya. Ini rekamannya, Bapak akan posting, silakan kau bisa pelajari ulang ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai bimbingan matematika. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke, silakan leave Zoom meetingnya. Terima kasih untuk waktu kalian masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ya, Terus, Pak. ya.